doanya? Ya Bu. Nah, tolong Anda pimpin diskusi doanya ya dari teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah kita membaca doa dulu, membaca doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketuanya sudah memimpin doa dari teman-teman semuanya. Tolong Anda semuanya perhatikan di bawah meja Anda itu semuanya ada sampah. Tolong lihat dulu ya. Nah, perlu Anda semuanya ketahui kalau kelas kita itu lebih nyaman, bersih, rapi, dan tata cara meletakkan mejanya itu teratur, dan saya yang masuk ke lokal kita itu bisa memenuhi saya pas kita pembelajaran, maka situasi yang ada dalam kelas itu akan lebih nyaman dan Anda semuanya bisa lebih cepat menangkap pembelajaran yang Ibu sampaikan nanti. Baik, Ibu akan mengabsen Anda semuanya ya. Nomor absen nomor 1 itu Nur Aisyah, Bu. Yang kedua itu Yuliana, adikku. Yang ketiga Ertida. Berarti yang semua mahasiswa yang ada di dalam kelas ini lengkap ya, tidak ada yang sakit alfa atau berundur. Tidak ada kan tadi yang bikin surat kepada Anda semuanya? Tidak perlu. Nah, untuk sebelum masuk kita ke pembelajaran yang tidak berhubungan dengan pembelajaran, Ibu tolong disimpan ya. Baik anak-anak semuanya, sebelumnya udah pernah kenal Ibu nggak atau udah tahu nama Ibu? Pernah lakukannya tapi namanya belum tahu. Oh gitu ya. Berarti Ibu ini sering anak-anak semuanya lihat di kantor atau lewat di lorong kelas anak-anak semuanya? Ya, Bu. Oke, di sini Ibu akan memperkenalkan nama Ibu. Kelihatan nggak anak-anak semuanya? Kelihatan, Bu. Nah, nama Ibu Sri Wahyuni. Alamat Ibu Pasaman. Anak semuanya ini ada nggak yang berasal dari Pasaman? Tidak, Bu. Oh tidak, Anda dari mana? Oh dari Medan. Anda? Dari Padang, Bu. Yang berjubah merah? Oh. Nah, nama Ibu Sri Wahyuni Siagian. Alamat Ibu dari Pasaman. Ada yang tahu Pasaman itu di mana? Tidak, Bu. Oh, nggak ada ya. Pasaman itu di Sumatera Barat juga. Salah satu kabupatennya. Oh, terus anak-anak semuanya ini asal kampungnya dari mana? Ini? Medan. Dari Medan. Yuliana? Dari Padang. Anda? Jakarta, Bu. Tempat tanggal lahir Ibu di Muara Gondang. Bulan 3. Tanggal 3 bulan 8 tahun 2000. Dari perkenalan singkat ini, apakah Anda semuanya masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nggak ada. Oke, kalau begitu jadi kita langsung masuk saja ke materi yang Ibu sampaikan. Atau masih ada yang ingin dipertanyakan? Silakan, boleh. Nggak ada ya? Ini pertemuan kita yang pertama kan, Anda semuanya. Jadi minggu kemarin itu Anda semuanya ada masukan dengan nama ibunya itu Ibu LP. Ada nggak? Ada, Bu. Ada. Nah, jadi minggu kemarin itu Ibu masih berhalangan, ada halangan, makanya Ibu nggak bisa masuk ke kelas Anda semuanya. Padahal di kelas TKJ 2 Ibu udah masuk yang kedua kalinya ini. Anda baru pertama kali. Terus minggu kemarin digantikan sama Ibu LP kan? Oke. Jadi kemarin Ibu nitip tugas
ULP, yaitu tugasnya tentang pengertian dari desain web dengan jenis-jenis web. Nah, apakah Anda semuanya ada mengerjakan tugas itu? Ada Bu. Tolong dikumpulkan, satu orang tolong dikumpulkan ke sini. Terima kasih. Oke, ini semuanya sudah buat ya tugasnya. Ini Ibu akan masukkan ke dalam daftar nilai harian karena minggu kemarin juga tidak bisa masuk. Jadi kan Ananda semuanya ini udah mengerjakan tugas ya, otomatis sudah tahu dong apa mata pelajarannya sama Ibu. Udah Bu. Apa coba disebutin? Desain web. Bagus, desain web ya. Mata pelajaran yang Ibu ambil sekarang itu di semester ini desain web. Kemarin kan Ibu udah buat tugas yaitu mencari pengertian dari desain web, terus jenis-jenis dari web. Anda semuanya udah tahu ya pengertiannya apa dan jenis-jenisnya. Di sini juga tugasnya udah Ibu nilai. Alhamdulillah semuanya nilainya tinggi-tinggi. Ini Yuliana, ini Elvida, dan ini Aisyah. Ya, terima kasih ya Anda semuanya udah ngerjain tugas walaupun Ibu minggu pertama nggak masuk. Nah, ini adalah materi dasar tentang web. Anda udah pernah nggak semuanya atau tahu nggak apa itu web? Nah, web itu semacam itu online atau HTML. Itu biasanya kalau Anda semuanya tahu pasti, oh berarti ini ya yang dinamakan dengan web. Anda semuanya udah pernah kan buka dengan Google, Chrome, pernah kan? Nah, kalau kita di dalam Google itu bisa mencari tentang informasi apa saja, baik itu pembelajaran matematika, IPA, ilmu sosial, bahkan kita bisa mencari dokter di dalam Google itu. Itulah canggihnya sekarang ya. HTML itu yang dibuat di dalam Google itu biasanya merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer data atau gambar kita ke dalam Google. Makanya Anda semuanya itu bisa mencari informasi yang Anda perlukan itu dengan mengetikkan alamat sekolah ini gitu. Terus Anda kan semuanya tekan searchingnya atau tombol bulat pencariannya. Nah, penyebab itu semuanya bisa terjadi, Anda semuanya dibawanya ke dalam tujuan tujuan yang Anda perlu cari itu disebabkan oleh HTML. HTML ini memungkinkan kita untuk menjelajahi halaman web yang kita inginkan tadi dan mencari halaman web yang mana paling Anda tertarik dan Anda sukai. Nah, atribut dari web tadi adalah HTML atau Hypertext Markup Language. Nah, inilah sebabnya HTML inilah yang menyebabkan semuanya itu bisa sampai kepada tujuan yang Anda cari tadi, yang seperti mencari alamat sekolah kita sekarang. Anda semuanya udah tahu nggak apa itu kelebihan dari HTML? Belum. Nah, kalau belum, di sini gua akan sampaikan kepada Anda semuanya. Kelebihan HTML ini, Anda semuanya itu bisa menggunakan HTML ini pada komputer yang mesinnya itu berbeda-beda. Terus pada sistem operasi komputer yang Anda gunakan itu bisa berbeda-beda. Contohnya si Elvida ini menggunakan sistem operasi atau Windows-nya Windows 7. Siapa namanya tadi? Yuliana ini menggunakan sistem operasi Windows 8. Yang ini si Aisyah menggunakan Debian. Anda semuanya itu bisa menggunakan HTML. Jadi HTML ini tidak membatasi atau tidak mengecualikan sistem operasi yang harus dipakai. Jadi HTML ini lebih fleksibel ya. Kemudian komponen selanjutnya yaitu dari web ini tadi
komponen area multitime. Nah, komponen area multitime ini merupakan tempat untuk menyimpan teks atau tulisan, atau bisa dikatakan sebuah komponen HTML yang digunakan untuk menyampaikan hypertext dalam bentuk format teks atau dalam bentuk format gambar. Kemudian, adapun kita dalam mendesain web ini kita menggunakan beberapa aplikasi. Di sini ibu nggak mengharuskan Anda semuanya harus menggunakan Windows 8 atau 10 ya. Tapi ini nanti ibu usahakan agar di laptop Anda semua itu bisa menggunakan aplikasi yang kita gunakan untuk mendesain. Di sini aplikasi yang kita gunakan untuk mendesain web itu Anda catat ya, nanti ibu kasih file atau ISO-nya kepada ketua kelas. Yang pertama itu kita menggunakan CSS. Yang kedua kita menggunakan Adobe Dreamweaver. Nah, di sini ini kemungkinan aplikasi yang akan kita gunakan. Dalam mendesain web ini perlu ibu sampaikan kepada Anda semuanya. Adapun elemen-elemen yang penting dalam mendesain web, tolong dicatat ya Anda semuanya. Elemen-elemen yang perlu kita perhatikan dalam mendesain web itu, yang pertama layout atau tata letak. Nah, di dalam elemen ini, dalam mendesain web itu kita juga paling penting memperhatikan layout atau tata letak dari sebuah web yang kita buat. Di sini kita harus mempertimbangkan tata letak penyusunan elemen-elemennya, kemudian desain yang memudahkan pembaca untuk mencerna aliran informasi. Kemudian perlu kita perhatikan hierarki dan keseimbangan layout secara keseluruhan. Terus yang paling pentingnya itu susunan atas, bawah, kiri, kanan. Jadi itu harus seimbang ya. Jangan terlalu gimana ya. Nanti pas pembacanya ngelihat kan gimana sih, ini terlalu ke sini kali, ini terlalu menjorok ke dalam, ini terlalu menjorok keluar, jadi gitu kan. Jadi contohnya itu seperti ini. Ini kan sebuah tulisan yang kita buat tadi. Jadi ini ke sini bagian atas, bagian bawah, kiri kanan itu harus rata. Kemudian adapun ibu memberi sedikit tips atau bagaimana cara menyusun layout atau tata letak ya. Tolong catat Anda semuanya. Yang pertama itu kita buat susunan atau aliran informasi yang mudah diikuti oleh mata pembaca. Sudah? Sudah, Bos. Kemudian kita susun elemen-elemen berdasarkan skala prioritas dari paling penting, terus kurang penting. Kemudian sebagian orang itu atau pembaca kita itu terbiasanya membaca dari kiri ke kanan, maka kita letakkan poin pos atau poin penting dari sebelah kiri, sedangkan sidebar sebelah kanan. Kemudian kita perhatikan susunan atau tata letaknya itu harus seimbang ya. Kemudian yang kedua itu elemen-elemen yang perlu kita perhatikan, white space. White space atau ruang kosong. Nah, white space ini berguna
berguna untuk membantu mata pembaca untuk mengorganisasikan data. Dengan istilah white space ini bisa diartikan sebagai ruang kosong yang memisahkan antara satu elemen dengan elemen lainnya. Jadi mata pembaca ini tidak terlalu sakit karena entah contohnya itu dari tulisan web yang kita buat dengan gambarnya itu terlalu dekat. Jadi kan ini fungsi dari ruang kosong atau white space ini berfungsi untuk fokus terhadap elemen yang ingin kita tonjolkan atau elemen penting tadi atau berita penting yang kita buat. Terus memberi kesan yang lebih clean dan relaxing. Kemudian menciptakan layout yang lebih seimbang dan harmonis, lalu meningkatkan keterbacaan teks. Adapun di sini Ibu sedikit memberikan Anda semuanya tips untuk white space atau ruang kosong ini. Yaitu yang pertama, gunakan ruang kosong dengan jarak yang sama antara elemen satu dengan elemen lainnya. Kemudian yang kedua itu, white space juga termasuk antar baris dan antar paragraf. Masih semangat Anda semua belajarnya? Ayo dong semangat. Soalnya kan Ibu minggu kemarin gak masuk juga. Tolong berdiri dulu. Peregangan badannya biar nggak ngantuk. Karena kita kan belajarnya juga di sore hari. Tolong berdiri dulu Anda semuanya. Berdiri. Gerakkan itunya tangannya seperti ini biar lebih fresh. Jadi Anda semuanya nggak ngantuk nantinya ya. Karena kita jam masuknya juga di jam sore ya. Nah, udah lebih fresh. Udah, kita lanjut sedikit lagi ya. Kemudian yang elemen yang perlu kita perhatikan yang ketiga yaitu pilihan font atau huruf. Nah, prinsip kita dalam memilih huruf untuk desain web ini agak berbeda dengan ketika kita memilih huruf untuk mencetak seperti pamflet atau brosur, buku, atau materi cetak lainnya. Jadi, sebab ketika membaca layar, mata pembaca itu akan lebih cepat lelah daripada membaca di kertas biasa seperti buku yang Anda pegang ya. Biasanya jenis huruf yang digunakan dalam website itu yang pertama serif. Jenis serif ini memberikan kesan klasik kepada web kita, memberikan kesan resmi, elegan. Biasanya ini digunakan pada buku, surat kabar dan konten formal seperti berita tadi ya. Udah Ibu hapus. Kemudian jenis huruf sans serif. Nah, jenis huruf sans serif ini tuh huruf yang paling cocok kita gunakan pada layar komputer karena tingkat reliabilitasnya itu yang lebih tinggi di layar komputer. Nah, materi kan sudah Ibu sampaikan kepada Ananda semuanya. Jadi di sini apakah dari sekian materi yang Ibu sampaikan tadi ada yang Ananda semuanya yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Dipersilakan. Nggak ada ya? Jadi tadi Ananda kan semuanya nggak ada yang nanya sama Ibu. Jadi sekarang giliran Ibu yang nanya kepada Ananda. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan aplikasi yang ingin kita pakai dalam mendesain web ini. Jadi si Yuliana, tolong disebutkan aplikasi apa yang biasa kita gunakan atau yang akan kita gunakan dalam mendesain web. CSS dan Adobe Dreamweaver. Bagus. Beri tepuk tangan kepada temannya. Materinya sudah siap Ibu sampaikan atau udah selesai? Ananda semuanya tadi udah nyatat juga kan? Udah, Bu. Minggu depan kita masuk kepada pembahasan materi. Nanti Ibu kirimkan ISO atau file yang akan kita gunakan tadi, yang aplikasi akan kita gunakan untuk besok mendesain web. Kemudian Ibu nanti mengirimkan bahan materi kita yang akan pelajari minggu besok ya. Jadi Anda semuanya memahaminya. Nanti tinggal Anda kan semuanya udah paham, udah membaca materi. Nanti Ibu jadi lebih mudah dalam menjelaskan dan menyampaikannya kepada Anda.
Kemudian coba Nanda semuanya buka halaman 21. Di situ ada nanti soal esai. Jadi ibu akan memberikan tugas kepada Nanda. Nah, jadi tolong dikerjakan. Minggu depan dikumpulkan kepada ibu ya. Iya, Bu. Nah, mungkin cukup sekian saja materi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu juga kan udah menyampaikan semua materinya. Jadi salah dan janggalnya ibu mohon maaf kepada Nanda semuanya. Jika ada kata-kata ibu yang tidak berkenan di hati Nanda, ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.